Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Papi mau menyampaikan hikmah atau penjelasan dari doa guru besar kita Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid. Doa untuk sugih yang sering didengungkan beliau pada setiap kesempatan apapun, bahwa beliau sering mendoakan orang untuk kaya, sugih, kaya. Kalau yang nggak punya didoakan sama beliau supaya kaya, supaya sugih. Kalau sudah kaya biar banyak amalnya. Selalu beliau ulang-ulang seperti itu. Dan rangkaian doanya itu adalah ya Fatahu, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni, ya Hadi, ya Wadud, ya Fatahu, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim. Mari kita perhatikan luar biasanya rangkaian doa Asmaul Husna ini. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Dan ini ada semua disebutkan di dalam Al-Quran, kitab suci, bahwa memang rangkaian 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah itu diambil dari Al-Quran. Kenapa Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid, guru besar kita, mengambil 5 rangkaian khusus Asmaul Husna untuk doa supaya kaya, supaya sugih untuk kita semua. Yang pertama, kenapa Habib menekankan kaya dan sugih dulu gitu? Karena ini penting. Persoalan ekonomi itu adalah penting. Ini yang paling utama. Mau apapun pinternya kita, mau bentuknya kita apapun, kita harus bisa menjadi solusi ekonomi, baik buat diri kita sendiri ataupun buat keluarga. Itu yang utama. Lah makanya Habib menekankan di situ. Menekankan bahwa orang itu harus sugih dulu, harus punya dulu, sehingga mereka bisa beramal. Nah makanya beliau setiap kesempatan tidak pernah lupa untuk mendoakan supaya kita itu kaya, kita sugih. Lihat rangkaian doa bahasa Indonesianya. Indonesia aman, Indonesia makmur, rakyat Indonesia aman, rakyat Indonesia makmur. Ekonomi ini gampang, lancar, berkah, manfaat. Ayem, tentrem, tenang, ekonomi gampang, lancar, berkah, manfaat. Itu diulang-ulang terus. Karena beliau tahu bahwa hal yang paling utama setelah mengenal ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah persoalan ekonomi. Nah di situ makanya beliau menekankan rangkaian doa Asmaul Husna yang 5 ini. Nah ini Papi terangkan supaya bahwa kalian nanti harus jalani, hafalkan, khususnya yang muslim, dan masukkan dalam sonobari. Karena beliau merangkai doa ini juga bukan sembarangan. Insya Allah kalau kita ikuti ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bangunan ya Fatahu ya Rozak. Ya Fatahu itu pembuka, Rozak itu adalah pintu rezeki. Allah adalah maha pemberi rezeki. Oleh karena itu kita minta ya Fatahu, jadi dibuka sehingga pintu rezekinya kebuka. Setelah dibuka, Habib lanjutkan dengan ya Fatahu ya Rozak, ya Ghani ya Mugni, ya Ghani ya Mugni, yang maha kaya dan yang memberi kekayaan. Ini yang luar biasa. Allah yang maha kaya, Allah juga yang memberi kekayaan. Tapi di situ ada sebuah pelajaran filosofinya, bahwa betul kita berusaha untuk kaya, tapi jangan lupa rangkaian dari kaya adalah juga memberikan kekayaan gitu. Artinya apa? Kita mampu, kita bisa punya, bisa ada rezeki, tapi jangan pernah lupa bahwa pasangannya adalah kita juga harus mampu untuk memberi. Kita juga harus bisa membuat orang itu menjadi kaya. Maksudnya kita bisa memberikan petunjuk. Jadi jangan cuma membuat diri kita sendiri kaya, tapi juga buatlah orang lain, orang keluarga kita, orang di sekitar kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita juga dia bisa mendapatkan kekayaan. Ini yang luar biasa. Jadi tidak cuma membuat kita kaya, tapi bagaimana kita juga membuat orang di sekitar kita itu kaya. Ini filosofi dari ya Ghani dan ya Mugni. Kemudian dilanjutkan dengan ya Fatahu ya Alim. Perhatikan, ya Fatahu pembuka, ya Alim adalah sumber ilmu. Sudah jelas bahwa orang itu kuncinya di ilmu. Sehingga apa? Dia mengerti bagaimana dia harus bekerja. Dia mengerti mengambil kesempatan, mengambil peluang. Dia bisa ngerti bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kesempatan yang baik, memanfaatkan kesempatan yang baik, peluang yang baik. Bagaimana dia harus rajin, bagaimana dia harus berusaha tanpa diilhami oleh ilmu. Pasti kita juga akan banyak menghadapi kendala. Makanya Papi sering bilang bahwa dengan ilmu hidup pasti akan menjadi mudah. Itu perhatikan, dan Habib tekankan betul. Rangkaian ketiganya adalah ya Fatahu ya Alim.
Tidak mungkin kita bisa kaya kalau ilmu kita tidak punya. Jadi ini penekanan Habib. Makanya Habib juga mohon kepada Allah untuk kita dibukakan pintu ilmunya, sehingga kita paham. Yo ngerti, yo paham. Habib selalu ulang-ulangin itu. Ini ngerti dan paham itu berkaitan dengan ilmu. Kemudian setelah ya fatahu, ya alim, kalian perhatikan. Ya hadi, ya wadud. Ya hadi itu adalah yang memberi petunjuk. Ya wadud adalah sing welas, sing eman, yang kasih sama hambanya, sama ciptaannya. Dan itu ditekankan di rangkaian keempat gitu. Ya hadi, ya wadud. Ya Allah yang memberikan petunjuk, dan Allah juga ya wadud, yang mengasihi hambanya, yang eman kepada hambanya. Perhatikan ini baik-baik. Ini luar biasa. Jadi kita akan diberi petunjuk. Kita juga harus bisa juga memberikan petunjuk pada diri kita sendiri. Atas dasar apa petunjuk itu? Karena rasa kasih. Rasa kasih. Rasa cinta. Jadi bukan karena kita punya motif ekonomi, atau karena kita pengen kita kaya sendiri, atau kita cuman karena pengen memanfaatkan anak buah untuk kekayaan kita. Bukan gitu. Di situ ditekankan sama Habib bahwa memberikan petunjuk, memberikan atas dasar welas asih. Karena kita tahu dia juga butuh solusi ekonomi, ya toh. Kita tahu bahwa banyak orang yang masih membutuhkan tambahan penghasilan supaya dia bisa mengangkat taraf hidup, martabat keluarganya dan segala macam. Ini yang kita sentuh gitu. Jadi bukan cuma karena aku harus punya anak buah ya. Ingat ya, ini perbedaan yang tipis sekali. Betul, itu akan membuat kamu kaya. Tapi kalau dasarnya cuma kamu memanfaatkan mereka, kamu agak akan bisa kaya. Tapi dasarnya harus karena welas asih, karena kasih, karena kita cinta sama anak buah, karena kita pengen dia juga bisa berhasil seperti kita. Itu yang harus dibangun. Ini seperti petunjuk Habib ya fatahu. Seperti petunjuk Habib tadi yang poin keempat, yaitu ya hadi ya wadud. Mohon maaf. Ini yang harus diperhatikan. Terus yang terakhir yang luar biasa, bagus cahayu semua. Ya Rahman, ya Rahim. Jadi bangunannya setelah kita punya ilmu, setelah kita kaya, kita bisa memberi kekayaan, kita bisa memberikan petunjuk, ada welas asih. Jangan lupa bahwa ya Rahman adalah yang maha pengasih, ya Rahim adalah yang maha penyayang. Jadi rasa kasih sayang kita itu tidak boleh ditinggalkan kalau kita itu mau menjadi orang yang kaya dan juga orang yang banyak amalnya. Dasarnya semua dari welas asih, dari ya Rahman, ya Rahim. Ini yang luar biasa. Kalau kita cerna baik-baik, rangkaian Habib ini luar biasa. Artinya kaya tidak cukup dengan hanya doa. Habib betul itu doa penting. Tapi ingat, terjemahan dari doa itulah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa ketemu ilmunya, ketemu caranya, dapat petunjuknya, asas atas dasar welas asih. Bukan memanfaatkan dan dimanfaatkan, tidak ada di situ. Tapi welas asih. Begitupun juga kita dengan nasabah, calon nasabah. Dasarnya karena kita datang untuk memberikan solusi. Dasarnya datang karena kita akan memberikan alternatif supaya mereka bisa dapat penghasilan yang lebih, dapat income yang lebih. Jadi di situ dasarnya. Tidak ada di situ akal-akalan, memanfaatkan, tidak ada. Tapi dasarnya adalah ya fatahu ya rozak, ya ghani ya mugni, ya hadi ya wadud, ya fatahu ya alim, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bukalah pintu rezeki. Engkau yang maha kaya dan memberikan kekayaan. Engkau juga yang maha membuka pintu ilmu. Engkau juga yang memberikan petunjuk. Engkau juga sebenarnya yang kasih sama kita semua hamba-Mu ini ya Allah. Dan yang terakhir, Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang. Matur nuwun, cerna baik-baik. Dan tolong ini saya kirimkan juga video doanya Habib tentang ya fatahu. Dan itu sebelum tidur kalian setel. Kalian setel. Sebelum tidur ya, tidak ada aktivitas lain. Sudah mau tidur, setelah doakan orang tua, keluarga kita semua, dan orang yang berjasa dengan kita, dan orang juga yang menjadi amanah kita, kamu setel doanya Habib ini. Hanya cuma 3 menit, kamu ilhami, kamu resapi, supaya nanti bangun tidur kamu punya semangat dan punya banyak hal yang bisa kamu kerjakan untuk lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Syukur-syukur kamu amalkan sebagai sebuah amalan. Kalau diamalkan kita bacanya per 7. Sekali kita pengen baca 7 kali. Sekali kita pengen baca 7 kali. Itu petunjuk dari Habib. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa tempuh derita, sekalnya